Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, dua raksasa teknologi dunia, salah satunya Microsoft yang akan membangun pusat AI dan data di Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Morning. It's fantastic to be back in Indonesia and being born right in front of us with the AI revolution. Perang dagang antara Amerika dan Cina semula hanya berfokus pada tarif dan perdagangan, tapi kini telah menjelma menjadi perang dominasi teknologi. Salah satu medan pertempuran paling strategis dalam konflik ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sekaligus sistem informasi global yang menopangnya. Bagi Indonesia, di tengah akselerasi transformasi digital, situasi ini bukan hanya menjadi tontonan geopolitik global, melainkan peluang emas untuk mempercepat transformasi digital dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Ketegangan politik membuat kedua negara berlomba untuk memperluas pengaruhnya, termasuklah melalui investasi di negara-negara berkembang seperti negara kita. Hal ini tentu Indonesia dapat memanfaatkan untuk mengundang lebih banyak investasi dalam sektor teknologi, seperti kecerdasan buatan, infrastruktur cloud, dan teknologi informasi. Nah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Dua raksasa teknologi dari Amerika Serikat telah memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia untuk memperkuat layanan cloud dan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lantas, perusahaan-perusahaan apakah itu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Sejak 2018, ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia telah berkembang ke ranah teknologi yang canggih. Amerika Serikat melarang ekspor chip dan semikonduktor canggih ke Cina. Sebagai balasannya, Cina memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang seperti gallium dan germanium yang merupakan bahan baku penting bagi produksi chip global. Ini menunjukkan artificial intelligence menjadi krusial bagi kedua negara. Tidak heran jika pengendalian terhadap teknologi ini menjadi simbol supremasi geopolitik baru. Situasi ini menimbulkan perhatian besar bagi semua negara, termasuklah negara kita. Ketika Amerika Serikat dan Cina saling membatasi akses teknologi satu sama lain, beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia selama ini mengambil posisi strategis sebagai alternatif manufaktur dan pusat data. Dan kini, Indonesia dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan agenda digitalisasi nasional kini tak mau ketinggalan. Dua raksasa teknologi dari Amerika Serikat, yaitu Microsoft dan Nvidia, baru-baru ini telah mengumumkan bahwa Indonesia menjadi salah satu tempat berlabuhnya dalam mengembangkan, memperkuat layanan cloud dan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tentu, ini kabar baik bagi kita semua. Dengan ini, Indonesia membuka peluang menjadi salah satu kekuatan digital di Asia Tenggara, seiring dukungan dari pemerintah melalui regulasi dan infrastruktur yang kian siap. Tak tanggung-tanggung, Microsoft secara resmi telah merealisasikan investasi sebesar 27 triliun rupiah, sebuah angka yang cukup lumayan besar untuk awal atau permulaan. Investasi ini digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan data melalui government cloud yang dikembangkan dengan prinsip tata kelola dan kategorisasi data nasional yang mencakup konsep bahwa layanan cloud ini dirancang untuk mengelola data pemerintah dengan cara yang efisien, aman, dan terstandarisasi. Dengan kata lain, meskipun tidak semuanya infrastruktur atau pengelolaannya tidak dimiliki oleh pemerintah, namun semua data yang disimpan dan dikelola di government cloud mengikuti kebijakan yang ada di negara kita, alias para investor ini tunduk pada regulasi di negara kita, bro. Tak hanya itu, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir mengatakan, peluncuran Cloud Region akan menjadi bagian dari Microsoft AI Tour. Acara ini akan berlangsung di Jakarta pada 27 Mei mendatang. Dan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kesiapan Indonesia menjadi pemain strategis dalam ekosistem AI global. Nah, sedangkan perusahaan berikutnya yaitu Nvidia. Nvidia justru menunjukkan dampak yang jauh lebih besar pada Indonesia. Meskipun seberapa besar nilai investasi tidak disebutkan, namun Nvidia bersedia berkolaborasi dengan perusahaan teknologi lokal. Lintasarta atau PT Aplikasi Nusa Lintasatra adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi lokal. Perusahaan yang telah berdiri sejak 1988 ini dipilih Nvidia menjadi mitranya. Pada 15 April 2025 kemarin, Lintasatra memperkenalkan solusi AI terbaru
yang dikembangkan menggunakan Graphic Processing Unit Merdeka, sebuah software AI cloud hasil kolaborasi dari Lintas Satra dengan perusahaan global yaitu NVIDIA. Pengumuman ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan NVIDIA GPU Technology Conference di St. John's, Amerika Serikat. GPU Merdeka merupakan solusi GPU as Service untuk infrastruktur artificial intelligence yang diluncurkan pertama kali pada Agustus tahun lalu di Jakarta. Sebagai supercomputing cloud dengan teknologi canggih dan terdepan, GPU Merdeka menandai status Lintas Satra sebagai NVIDIA Cloud Partner pertama di Indonesia dalam NVIDIA Partner Network sejak Mei 2024. GPU Merdeka juga diakselerasikan oleh NVIDIA Hopper GPU dan NVIDIA AI Enterprise. Tentu, ini merupakan dasar dari revolusi kedaulatan artificial intelligence di Indonesia. Bahkan, inisiatif gotong royong membangun kedaulatan digital nasional, Indosat bersama Goto memanfaatkan GPU Merdeka yang dikelola oleh Lintas Satra untuk mengembangkan sahabat AI atau Artificial Intelligence buatan Indonesia, bro. Gimana? Keren kan? Lintas Satra saat ini juga terus mengembangkan berbagai solusi AI yang dioptimalkan untuk dijalankan pada platform komputasi termutakhir dari NVIDIA. Hasilnya, Olivia atau AI Virtual Assistant dari Alexa Healthcare, sebuah asisten virtual berbasis AI yang memberikan dukungan layanan 24 jam dalam seminggu. Asisten virtual tersebut mempunyai kecepatan respon 60 kali lebih cepat dibandingkan metode tradisional, sedangkan skalabilitasnya 30 lebih banyak inquiry dibandingkan manusia biasa. Sedangkan untuk efisiensi biaya, mengurangi operasional lebih dari 45% dalam setahun. Selain itu, AI buatan dari Lintas Satra juga digunakan untuk memproses data perbankan. Hasilnya, 65% lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Sedangkan untuk AI Talent Management bersama ISQ, mengidentifikasi potensi talenta dan mengelola sumber daya manusia secara lebih akurat mencapai tingkat akurasi hingga 99%. Dari sini kita bisa melihat, penghapusan atau pelonggaran TKDN di sektor teknologi tentu memiliki hubungan langsung dengan investasi Microsoft maupun NVIDIA. Dengan menghapus kebijakan TKDN, justru Indonesia membuka peluang menjadi pusat AI maupun cloud di Asia Tenggara di tengah perang Cina dan Amerika Serikat. Tentu, dengan menarik investasi asing tanpa terbebani syarat komponen lokal yang justru kita sendiri yang belum siap menyediakannya. Nah, dengan ini, Indonesia tidak sekedar menjadi penonton dalam persaingan Amerika Serikat dan Cina, tetapi memanfaatkan momentum ini untuk akselerasi transformasi digital. Dengan dukungan teknologi dari perusahaan asing seperti Microsoft dan NVIDIA, Indonesia justru mampu menjaga kedaulatan data dan mengembangkan sumber daya manusia yang lebih kompeten. Nah, sekarang bisa kalian bayangkan, jika Indonesia kekeh dalam kebijakan TKDN, mungkin kedua perusahaan ini akan tetap memilih Vietnam ataupun Malaysia, karena aturan di negara mereka lebih fleksibel dalam investasi teknologi. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian tetap setuju untuk mempertahankan kebijakan TKDN? Walaupun konsekuensinya justru lebih besar, Indonesia bakal kehilangan investasi asing yang berbasis teknologi yang justru Indonesia saat ini butuhkan. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Dadah! Jadi ada dua raksasa teknologi ataupun nama besar dalam dunia teknologi seperti Microsoft ya, siapa yang tidak kenal dengan Microsoft, dan juga Nvidia. Jadi ini akan membangunkan gitu ya pusat AI dan data di Indonesia ini. Memang sekarang ini kan semuanya tuh menggunakan teknologi-teknologi yang canggih gitu ya. Indonesia pun mula sudah nih kan mengembangkan terus dengan pesat gitu kan kecanggihan-kecanggihan teknologinya ini dengan adanya nama-nama besar seperti Microsoft dan juga Nvidia ini. Luar biasa ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.